Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ian Adi Gunawan. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Aloleo dari Peminatan Kesehatan Lingkungan. Dan pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai COVID-19, RDT atau Rapid Test, dan APD. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saat ini dunia telah dilanda oleh COVID-19. Dan sebenarnya apa COVID-19 itu? COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang virus ini berasal dari Cina. Dan dugaan sementara bahwa virus ini dibawa oleh hewan perantara, dan hewan perantaranya itu adalah kelelawar dan juga terenggiling. Karena semakin banyaknya virus ini menyebar ke tiap individu masyarakat, akhirnya pemerintah Indonesia membuat salah satu kebijakan tentang pemeriksaan orang menggunakan rapid test. Sebenarnya apa itu rapid test? Rapid test merupakan alat uji cepat yang dipergunakan untuk mendeteksi orang-orang yang terdampak virus corona atau virus COVID ini. Jadi apa manfaatnya? Manfaatnya untuk mengetahui lebih cepat orang-orang yang terdeteksi virus COVID-19 ini, agar mereka mendapatkan penanganan yang sesuai dengan arahan dari pemerintah atau arahan dari Kemenkes itu sendiri. Adapun orang-orang yang akan diuji ataupun dilakukan pemeriksaan rapid test terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, orang tanpa gejala, yang kedua orang dalam pengawasan, dan yang ketiga pasien dalam pemantauan. Nah, ketiganya ini berbeda bila akan dilakukan rapid test ini. Yang pertama, kelompok orang tanpa gejala. Kelompok ini merupakan kelompok atau orang yang tidak memiliki gejala namun memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 sehingga dia dikatakan sebagai orang tanpa gejala. Dan yang kedua, kelompok yang kedua itu tentang orang dalam pemantauan atau ODP. Kelompok ini apabila terdeteksi positif ataupun negatif, dua-duanya dianjurkan untuk berada dalam rumah, kemudian untuk menerapkan physical distancing, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan kemudian rajin berolahraga atau rajin berjemur agar bakteri atau mikroorganisme yang dalam tubuhnya bisa terdegradasi keluar. Yang ketiga adalah kelompok PDP atau pasien dalam pengawasan. Sama halnya dengan ODP, bila PDP ini terkonfirmasi positif ataupun tidak terkonfirmasi atau negatif, tata laksananya sama saja. Yang jelas, untuk meyakinkan diri bahwa tidak terkonfirmasi, silakan lanjut ke tahap-tahap selanjutnya, misalkan tes PCR atau tes swab ataupun tes laboratorium lainnya untuk memastikan diri bahwa tidak dalam terkonfirmasi positif COVID-19 atau tidak terkonfirmasi COVID-19. Untuk pemeriksaan rapid test sendiri itu membutuhkan alat dan bahan yang menunjang agar pemeriksaannya tidak terdampak COVID-19. Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, masker bedah, kemudian respirator N95 atau masker N95, yang kemudian pelindung mata, pelindung wajah, sarung tangan pemeriksaan, sarung tangan bedah, gaun sekali pakai, coverall medis, evidenti apron, sepatu boot anti air, dan terakhir adalah pelindung sepatu itu sendiri. Kemudian selain itu ada beberapa hal lagi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, strip rapid test, alkohol 70%, blood lancet, kemudian sampel darah, dan jangan lupa cairan buffer sebagai cairan untuk menunjang proses pemeriksaan COVID-19 itu sendiri. Untuk tata laksana pemeriksaan COVID-19 itu sendiri, yang pertama pastikan alat pelindung diri terpakai dengan baik. Kemudian sebelum mengambil sampel, lakukan pendataan individu terlebih dahulu, misalnya pendataan nama, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Kemudian pilih titik subjek penelitian, biasanya menggunakan jari tengah ataupun jari manis pada orang yang akan diperiksa. Kemudian bersihkan area yang akan diambil darahnya dengan menggunakan alkohol dan bersihkan hingga benar-benar kering. Kemudian dengan menggunakan pen lancet, tusuk kulit pada bagian
tengah bantalan jari, kemudian pegang ke bawah, berikan tekanan lembut di samping kiri tusukan, hindari meremas jari agar tidak mengeluarkan darah yang berlebihan. Kemudian bersihkan tetes darah pertama dengan menggunakan kapas atau semacamnya, kemudian biarkan setetes darah baru terbentuk. Nah, darah inilah yang kemudian dijadikan sampel penelitian untuk pemeriksaan COVID-19. Kemudian setelah darah terbentuk, ambil darah tersebut dan masukkan ke dalam alat rapid test. Kemudian tunggu beberapa saat sampai alat tersebut menunjukkan hasil. Bila hasilnya menunjukkan positif, maka segera lakukan pemeriksaan berikutnya, misalkan tes PCR, tes swab, atau tes laboratorium lainnya. Dan bila hasilnya negatif, jangan langsung beranggapan bahwa negatif dari virus COVID-19, tetapi tetap lakukan langkah-langkah selanjutnya. Misalnya tetap berdiam diri di rumah ataupun mengisolasi diri sendiri. Kemudian analisa hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Yang pertama, jika hanya garis kontrol atau garis C yang terlihat, tidak ada antibodi IgY atau IgM, maka hasil dapat dikatakan negatif. Jika garis berwarna muncul di garis C dan garis uji T1 dan T2, tes ini dapat dikatakan positif COVID-19 untuk antibodi IgG dan IgM. Kemudian hasil dapat dikatakan invalid jika tidak terlihat garis kontrol C pada tes. Jumlah sampel yang tidak sesuai atau prosedur kerja yang kurang tepat dapat mengakibatkan hasil yang seperti ini atau hasilnya kurang tepat atau invalid. Sebagai tambahan bahwa hasil dari pemeriksaan RDT COVID-19 ini hasilnya tidak begitu mutlak. Jadi kalau misalnya ada orang yang terkonfirmasi positif, jangan betul-betul menganggap bahwa dia memang betul-betul bebas dari COVID-19. Tapi segera lakukan pemeriksaan berikutnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian bila hasilnya negatif, cemas dan takut jangan terlalu berlebihan. Segera lakukan pemeriksaan berikutnya, sama halnya dengan bila orang tersebut terkonfirmasi negatif atau positif. Demikian video pada kesempatan kali ini. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.